Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Channel yang gak jelas, tapi cukup membuat Anda gila, bukan? Check it out! Dihitung-hitung THR numpang lewat, cicilan masih banyak. Oke, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Gimana kabar kalian? Lancar, tagihan aman, cicilan aman? Pasti aman ya. Kali ini saya akan mengunboxing smartphone yang pendahulunya juga kita telah unboxing, yaitu A74 seri 4G-nya. Dan di sini saya akan mengunboxing seri 5G-nya. Apa sih perbedaan dengan seri 4G-nya? Pastinya layarnya, chipsetnya, lalu ada sidik jari ya. Dia kayak seperti Xiaomi ada di samping. Dan banyak perbedaan lainnya. Pastinya kalian mau tahu kan? Langsung aja kita unboxing A74 5G. Check it out! Oke, seperti biasa, sebelum saya melakukan unboxing, saya harus menyinari box ini dengan UV disinfectant stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang menempel pada box ini. Kemudian dirasa sudah aman, saya langsung membuka plastiknya dan segel yang masih menempel pada box ini. Ya, menggunakan apa? Pastinya menggunakan gunting, karena channel ini terkenal menggunakan gunting untuk melakukan unboxing. Dan kotak sudah terbuka, kita lihat dulu partisi awal atau partisi pertama terdapat apa. Di dalam partisi pertama ini terdapat satu buah softcase, buku petunjuk kartu garansi, dan satu buah SIM ejector. Kemudian terdapat satu buah smartphone-nya yang masih terplastik atau terbungkus dengan plastik. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Kemudian ada kepala charger yang pastinya sudah mendukung fast charging, dan ada kabel data atau pengisian daya yang berdesain USB Type-C, dan satu buah headset. Oke, saatnya kita membuka plastik yang masih menempel pada bodi smartphone Oppo A74 5G ini. Oke, dan seperti ini bentuk dari Oppo A74 5G-nya. Saya letakkan dulu dan saya rapikan serta saya install beberapa aplikasi yang akan kita gunakan sebagai bahan review. Pertama kita akan bahas bodi dimensi dari Oppo A74 5G ini. Oppo A74 5G memiliki bodi dimensi lebih besar dibanding Oppo A74 4G
yaitu panjang kali lebar kali tinggi 162.9 dikali 74.7 dikali 8.4 mm. Begitu juga dengan bobot atau berat dari smartphone ini, memiliki berat 190 gram, lebih berat dibanding versi 4G-nya. Sedangkan di bagian layarnya menggunakan panel IPS LCD yang memiliki bentangan layar 6,5 inch. Layar ini memiliki resolusi sebesar 1080 dikali 2400 pixel dengan rasio 20:9 dan memiliki kerapatan pixel sebesar 405 ppi dan memiliki tingkat kecerahan sampai 480 nits. Dan untuk refresh rate dari layar ini sebesar 90Hz, lebih tinggi dibanding untuk versi 4G-nya yang hanya 60Hz. Namun kekurangan dari layar ini adalah hanya menggunakan IPS LCD, sedangkan untuk versi 4G-nya sudah menggunakan layar AMOLED. By the way, nggak usah khawatir, walaupun hanya menggunakan layar IPS LCD yang memiliki besaran 6,4 inch ini dengan Full HD Plus membuat HP ini juga tampil cukup cantik. Bukan cuma itu, refresh rate-nya sudah tembus sampai 90Hz, dijamin akan memanjakan mata Anda. Apalagi layar ini dipercantik dengan adanya kamera selfie yang berbentuk punshole. Dan ukuran kamera selfie-nya kalau saya lihat lebih besar dibanding kamera selfie yang dimiliki Oppo A74 versi 4G-nya. Kemudian dengan adanya dukungan 5G, tentunya perangkat ini cocok digunakan sebagai media streaming video dari beragam platform. Untuk kualitasnya Anda tidak perlu khawatir akan dukungan kualitasnya, karena smartphone 5G murah Oppo ini sudah mengantongi sertifikat HD untuk platform Netflix atau Amazon Prime. Pada bagian belakang serta frame dari Oppo A74 5G maupun 4G terbuat dari material polikarbonat. Terlihat di dalam video ini untuk dimensi dari Oppo A74 versi 5G-nya lebih tebal dan lebih panjang dibanding versi 4G-nya. Sedangkan untuk di bagian belakang bodi atau backdoor-nya sama-sama dapat menghasilkan bercak sidik jari ataupun debu dengan cepat. Untuk itu alangkah baiknya menggunakan soft case yang telah disediakan dari paket penjualan ini. Untuk di bagian frame-nya, tata letak tombol maupun jack audio, lubang speaker dan lain-lain tidak ada perbedaan dari versi 4G maupun 5G. Yang membedakan hanyalah sensor fingerprint maupun jumlah kamera utama yang dibawa dari kedua smartphone ini. Oppo A74 versi 5G memiliki 4 buah sensor kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang, sedangkan Oppo A74 versi 4G hanya memiliki 3 kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang. Sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya berjumlah 1 yang berbentuk punshole yang terletak di sebelah kiri atas layar. Oke, bisa dilihat perbandingan dari layar kedua smartphone ini. Meskipun keduanya membawa resolusi Full HD 2400 dikali 1080 pixel, tetapi layar kedua smartphone ini menerapkan teknologi layar yang berbeda. Untuk menyokong performa bermain game yang apik, Oppo A74 5G menyajikan refresh rate 90Hz. Dan untuk Oppo A74 versi 4G mentok di refresh rate 60Hz. Namun itu semua kembali kepada keinginan kamu atau kebutuhan kamu, HP mana yang cocok untuk kamu gunakan di aktivitas kamu. Karena Oppo A74 versi 5G telah didukung fitur NFC, sedangkan Oppo A74 versi 4G-nya belum didukung dengan fitur NFC. Namun jika kamu pengguna yang tidak terlalu sering bertransaksi dengan NFC dan lebih mementingkan kecerahan layar, maka Oppo A74 versi 4G-nya sudah cukup. Tetapi jika kamu mementingkan performa layar yang mulus tanpa terputus-putus untuk mobile gaming, maka pilihan jatuh pada Oppo A74 versi 5G-nya. Oke, sekarang kita masuki performa dari Oppo A74 versi 5G. Dimulai dari performa untuk melakukan proses booting. Berapakah banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan proses booting dari Oppo A74 versi 5G ini?
Untuk menyelesaikan proses booting ini, Oppo A74 5G membutuhkan waktu sebanyak 24 detik. Untuk dapur pacunya, Oppo A74 5G menggunakan Qualcomm Snapdragon 480 5G. Dari namanya mungkin banyak yang underestimate akan performa chipset yang tergolong baru dari Qualcomm 1 ini. Mengapa begitu? Ya karena mengusung angka depan 4 yang notabene-nya digunakan di smartphone kelas menengah ke bawah. Namun jangan salah, performanya jauh lebih kencang dibanding yang saya duga. Dibandingkan dengan Snapdragon 460, performa CPU dan GPU meningkat hingga 100%. Chip ini juga sudah digunakan proses fabrikasi 8 nanometer untuk efisiensi daya tinggi, serta mendukung Triple ISP yang juga dihadirkan di Snapdragon 888. Sedangkan untuk pengolahan GPU-nya atau grafiknya menggunakan GPU Adreno 619. Performa CPU-nya dapat dilihat dari benchmark Antutu atau skor Antutu yang diraih. Cukup tinggi, yaitu sekitar 300 ribuan untuk level mid-range. Lalu bagaimana performa dalam memainkan game? Memainkan game seperti PUBG Mobile maupun Mobile Legends dengan settingan default atau bawaan dari smartphone sama sekali tidak ada kendala. Walaupun settingan grafiknya hanya mentok di HD sedangkan framenya di high, bermain PUBG Mobile di smartphone ini lebih menyenangkan karena didukung dengan fitur refresh rate 90Hz nampak lebih realistis. Begitu juga saat saya memainkan game Mobile Legends di smartphone ini dengan refresh rate 90Hz dengan settingan default atau bawaan dari smartphone yang semuanya serba high, sangat smooth dalam memainkan game ini. Jadi kalian jangan underestimate dulu tentang chipset yang dibawa oleh Oppo A74 versi 5G-nya. Performanya sangat lancar untuk memainkan semua game. Lanjut sekarang kita bahas tentang performa audio atau speaker dari Oppo A74 versi 5G ini. Memiliki fitur stereo, speakernya mampu mengeluarkan suara yang cukup kencang dan tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio yang dikeluarkan dari Oppo A74 versi 5G. Memiliki 4 buah sensor kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang dengan besaran sensor kamera utamanya sebesar 48 megapiksel bukan 1.7 yang digunakan sebagai sensor wide. Kemudian ada sensor 8 megapiksel dengan bukan 2.2 yang digunakan sebagai ultra wide. Baik sensor makro maupun sensor kedalaman memiliki besaran sensor sebesar 2 megapiksel dengan bukan 2.4. Kamera utamanya juga mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Kamera utamanya juga dilengkapi dengan sensor gyro dan ACE. Dan yang membedakan kamera utama dari Oppo A74 versi 4G dan 5G adalah untuk kamera utama Oppo A74 versi 4G yang tidak memiliki sensor kamera ultra wide.
Dan untuk kamera selfie-nya, Oppo A74 versi 5G memiliki besaran sensor 16 megapiksel dengan bukaan 2.0. Kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Untuk fitur-fitur kamera, Oppo A74 versi 5G maupun A74 versi 4G-nya hampir sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Oppo A74 versi 5G maupun Oppo A74 versi 4G-nya. Halo, seperti ini penampakan untuk kamera selfie di siang hari ya. Untuk kestabilannya sendiri lumayan. Getaran-getarannya agak sedikit direduksi, walaupun hanya software ya. Oke, bagus. Untuk warna yang dihasilkan sendiri lumayan ya, mendekati warna aslinya, hijau-hijaunya juga. Lalu pergerakan sendiri untuk frame-nya tidak delay atau tidak patah-patah. Bagus. Sekarang kita coba untuk kamera utamanya. Oke, seperti ini untuk kamera utamanya. Ya, untuk kestabilannya sendiri lumayan ya, walaupun ada sedikit getaran-getaran, tapi bagi saya cukup lumayan untuk kestabilannya sendiri. Oke, warna yang dihasilkan juga hampir menyerupai ya, dan masih tampak terlihat jelas walaupun saya menghadap ke matahari ya, tidak backlight. Oke, good. Kita berjalan lagi. Bagus ya, hijaunya juga bagus, stabil, good. Oke guys, dan ini hasil kamera utama Oppo A74 baik 5G dan non 5G. Kita lihat seberapa detailnya ya, dan pencahayaannya bisa dibandingkan sendiri ya, atau yang lembut atau yang tajam. Keduanya mempunyai ciri khas masing-masing, dan kita lihat delaynya seperti apa, bisa dinilai sendiri. Oke, dan coba kita sambil jalan ya. Nah, lumayan. Agak ada noise-nya dikit. Good, semuanya good. Halo guys, ini adalah hasil kamera selfie ya dari Oppo A74, baik dari 5G dan yang non 5G. Bisa dilihat hasilnya ya, antara kedua HP ini bisa dibandingkan sendiri, mana yang terang, mana yang detail ya. Silahkan dilihat sendiri. Ada menu pilihan juga, AI Beautification. Kalau yang suka pakai beauty, ini ada pilihan menunya. Dan kita lihat hasilnya sambil berjalan, apakah patah-patah ya. Ramai sekali ya, kita di natural. Hasil kamera selfie ini, wow, lumayan keren.
Untuk sensor keamanannya seperti sensor fingerprint menjadi satu dengan tombol power, terletak di bagian frame samping. Lalu bagaimana dengan kualitas dari sensor fingerprint dan face unlock-nya? Kualitas pemindaian baik itu sidik jari maupun face unlock-nya sama juga yang dimiliki oleh Oppo A74 versi 4G-nya, begitu cepat dan dapat diandalkan dalam memindai sidik jari dan memindai wajah. Smartphone ini memiliki baterai jumbo sebesar 5000 mAh yang didukung dengan pengisian daya cepat sebesar 18 Watt. Di harga 3 jutaan ini Anda juga sudah mendapatkan fitur tambahan seperti NFC yang tidak dimiliki oleh Oppo A74 versi 4G-nya. Oke, jadi kesimpulannya adalah smartphone ini dapat diandalkan untuk bermain game karena telah didukung dengan fitur refresh rate untuk layarnya sebesar 90Hz. Kemudian ada juga sensor ultrawide yang disematkan pada sensor kamera utamanya sehingga menambah sudut lebar dari momen-momen atau gambar-gambar yang Anda hasilkan. Dan untuk sensor sidik jarinya atau penilaian saya terhadap sensor sidik jari dari Oppo A74 versi 5G ini, saya lebih suka yang seperti ini, menjadi satu dengan tombol power. Menurut saya lebih aman, nyaman, serta dengan mudah untuk menempelkan sidik jari pada tombol power. Memang untuk teknologi yang terbaru adalah sensor sidik jari under display. Tapi menurut saya sensor sidik jari under display apalagi menggunakan panel AMOLED apabila ditekan lama-lama akan menyebabkan shadow pada layar AMOLED yang kita gunakan atau yang kita sering tekan untuk sensor sidik jarinya. Bila ada kata-kata dan perbuatan yang tidak berkenan, Angger Channel dan keluarga serta kru memohon maaf sebesar-besarnya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, setelah kita bandingkan ya ternyata banyak perbedaan walaupun harganya terpaut hanya 200-300 ribu rupiah antara A74 5G dengan A74 4G. Untuk hasil kameranya juga sedikit berbeda. Yang jelas layarnya juga berbeda. Untuk 4G menggunakan AMOLED sedangkan 5G masih menggunakan IPS LCD. Oke guys, terserah kalian pilih yang mana ya. Menurut saya sih untuk kameranya 5G bagus, tapi untuk layarnya 4G lebih menarik dan menampilkan gambar-gambar dan warna yang lebih tajam. Oke, sampai di sini dulu video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.